Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini eh, pertemuan ke-6 tugas kelima, yaitu sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S TT4RN. Dengan nama saya Fawas Aidin Arsyanto, NIM digit terakhir 069. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Oke, lanjut ke pengertian respon sistem. Respon sistem adalah reaksi atau keluaran output yang dihasilkan oleh sistem ketika diberi masukan input tertentu. Dalam konteks sistem kontrol, respon sistem menunjukkan bagaimana sistem bereaksi terhadap perubahan input seiring waktu. Nah, respon sistem ini terjadi dua jenis utama. Yang pertama itu respon transient, yaitu perilaku sistem sesaat setelah input diberikan sampai mendekati kondisi stabil, seperti getaran awal, lonjakan, atau osilasi. Dan yang kedua adalah respon steady state, yaitu perilaku sistem setelah mencapai kondisi stabil dan tidak berubah lagi. Nah, yang selanjutnya di sini ada sistem open loop. Di sini ada sistem open loop adalah sistem yang bekerja tanpa umpan balik atau feedback dari outputnya. Artinya, sistem tidak tahu apakah hasilnya sudah sesuai atau belum. Dia hanya menjalankan perintah input. Ciri-cirinya, tidak ada sensor atau pembanding antara input dan output. Terus, tidak ada koreksi otomatis jika hasilnya tidak sesuai. Dan rangkanya lebih sederhana dan murah, tapi kurang akurat. Untuk sistem closed loop adalah sistem yang menggunakan umpan balik atau feedback dari output untuk membandingkan hasil aktual dengan nilai yang diinginkan set point, lalu mengkoreksi kesalahan error secara otomatis. Dengan ciri-ciri, ada sensor untuk mengukur output, ada pembanding, ada pengendali, dan lebih akurat. Jadi di sini ada contohnya pada sistem closed loop di sini. Dengan contoh, semisal kita membuat sistem closed loop pada lampu otomatis. Jadi dari inputan sumber listrik ini akan diberikan sinyal kepada saklar pada LDR. Nah, saklar pada LDR ini itu termasuk dari controllernya. Lalu akan masuk ke lampu. Nah, di lampu ini sebagai aktuatornya. Dari lampu ini terdapat sensor LDR, yaitu fungsinya sebagai feedback dari sistem tersebut. Jadi ketika lampu ini akan menyala, akan dideteksi oleh sensor LDR ini, lalu difeedbackkan kembali kepada saklar. Seperti itu. Jadi perbedaan antara sistem closed loop dan open loop, untuk yang open loop, dia itu tidak ada umpan baliknya. Kan untuk merangkai dalam sistem kendali on off. Yang pertama ini langkahnya kita merangkai di modul Autonix TK4S T4RN. Seperti biasa, kita bisa mengikuti dari modul di sini. Lalu kita bisa mengsetting pada Autonix, jadi set value-nya itu 40 derajat dengan menekan tombol bawah atau atas yang ini ya. Setelah itu kita bisa menekan tombol mode selama 2 detik hingga indikator menunjukkan par 1. Jadi hingga mode ini tuh indikatornya berubah. Lalu kita bisa mengubahnya ke par 3. Nah, di part 3 ini kita ubah inputan type-nya dari int menjadi tcch. Setelah itu kita tekan tombol mode 2 detik kembali hingga indikator kembali seperti semula. Lalu kita bisa merubahnya ke par 2. Dengan par 2 ini akan mengatur hysteresisnya.
Jadi kita bisa mengatur histeresis ini kita mau di angka berapa. Dengan contoh di sini kita akan mengganti angka 2. Lalu kita masuk ke par 5. Par 5 itu sebagai finishingnya atau untuk menguncinya. Dari situ kita bisa mengubah ke user level menjadi standar level. Lalu ketika kita ingin mengirimkannya, kita menekan tombol mode selama 2 detik. Oke, lanjut untuk sistem kendali PID. Seperti langkah yang tadi, sama, kita mengatur rangkaian terlebih dahulu pada modul Autonix TK4S T4RN. Lalu kita bisa mengaturnya terlebih dahulu untuk set point-nya di 40 derajat. Setelah itu kita bisa menekan tombol selama 2 detik hingga menunjukkan par 1. Dan kita mengubahnya ke par 3 untuk mengubah inputan dari int menjadi TCCH. Nah, lalu di sini kita bisa menekan tombol mode hingga mengganti menjadi HT, yaitu heating control time, menjadi 5, yaitu 5 detik maksudnya. Lanjut, ketika sudah, kita bisa menekan tombol mode selama 2 detik kembali. Lalu kita bisa mengganti ke par 2. Nah, di par 2 ini kita bisa mengganti dari yang awalnya HP menjadi KP. Setelah itu kita kirimkan lagi sinyal itu dengan menekan tombol mode selama 2 detik. Lalu seperti yang di atas, ketika kita sudah selesai men-settingnya, kita kembali ke par 5 untuk mengirimkan user level menjadi standar. Nah, di sini itu terdapat datasheet dari TK series. Di datasheet di sini itu kita bisa lihat, jadi kita bisa memahami apa aja fitur-fitur terhadap TK series di sini. Terus ada buku panduan manual, ada pemrograman Darkmaster. Lalu di sini juga kita bisa mengerti akurasi yang standar pada PID control. Di sini kita bisa melihat inputan dan outputan dan apa saja yang bisa kita atur dalam TK series ini. Di sini juga tertera spesifikasinya seperti power supply dengan minimal dan maksimum berapa, terus inputan yang bisa dimasukkan itu apa saja, dan banyak sekali di sini yang bisa kita lihat dari spesifikasinya. Ya, kurang lebih ini seperti buku panduan sebelum kita menggunakan TK series.
Oke, lanjut untuk control on off hysteresis, itu adalah untuk mengatasi masalah atau yang digunakan konsep hysteresis ini yaitu selisih atau jarak antara titik on dan titik off. Dengan hysteresis ini, sistem tidak langsung berpindah kondisi begitu melewati set point sedikit, melainkan menunggu sampai adanya perbedaan tertentu. Contohnya, misalnya kita akan membuat set point suhu itu di 30 derajat dengan hysteresis kurang lebih dari 2 derajat. Jadi, ketika suhu itu kurang dari 28 derajat, sistem itu bakal menyala, memanas hingga di set point 30. Nah, karena kita mengatur hysteresis ini lebih dari sama dengan 2 derajat, maka dari suhu ini itu akan menyala hingga 32. Jadi pas di keadaan 32 ini sistem baru akan mati. Oke, selanjutnya kita bisa melihat data yang sudah kita ambil dari pengendali on off. Di sini kita bisa melihat apa saja yang kita sudah uji. Yang pertama ini uji 48 derajat dengan hysteresis 2, terus uji kedua 48 derajat dengan hysteresis 4, uji ketiga 58 derajat dengan hysteresis 2, dan uji keempat 58 derajat dengan hysteresis 4. Dan di sini juga kita bisa melihat grafiknya. Jadi dari pertama hingga terakhir itu mungkin di awal sedikit tidak stabil, lanjutkan yang kedua, dan yang terakhir ini lebih stabil kembali. Lanjut untuk kontrol PID. Kontrol PID adalah respon sistem, adalah reaksi dari keluaran output yang dihasilkan oleh suatu sistem ketika diberikan masukan input tertentu. Pada konteks tersebut, sistem ini bagaimana menunjukkan sistem bereaksi terhadap perubahan input seiringnya waktu. Oke, selanjutnya kita setelah mengambil data sistem PID ini, kita juga bisa melihat perbandingan antara pengambilan data pertama hingga yang ke-9. Di sini kita bisa lihat sistem PID ini bisa dibilang lebih akurat ya, karena PID di sini itu kan fungsinya itu untuk mengakuratkan sebuah sistem. Jadi perbandingan dari PID awal sedikit kurang stabil, dilanjutkan kedua, ketiga, keempat, dan sampai yang terakhir, dia itu bisa lebih akurat seterusnya. Jadi kesimpulannya, pada PID ini berfungsi untuk menstabilisasikan suatu sistem yang dimana ketika kita ingin mengatur set point pada on off itu bisa menuju ke waktu steady state dengan waktu yang kita inginkan, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.